Halo Sobat Garuda, kembali lagi di channel Suara Garuda. Di sini kalian akan menikmati berita-berita terbaru, terpercaya tentang timnas kesayangan kita yang disajikan dengan cara yang berbeda. Selamat menikmati. Dari mimpi jadi kenyataan, Martin Paes resmi jadi WNI, bersiap merajut harapan timnas Indonesia dalam duel melawan Irak. Kegagalan di final timnas U23 Indonesia diambang bencana menuju Olimpiade 2024. Pemain ingin cetak sejarah, pengakuan mengharukan Sintayong setelah kekalahan timnas U23 Indonesia. Kegagalan yang menghancurkan timnas Indonesia U23 terguncang oleh kekalahan, keterlibatan VAR yang merugikan, kehilangan dalam pertandingan semifinal Piala Asia U23 2024 membuat guncangan besar bagi timnas Indonesia U23. Media asal Vietnam Soha VN terkejut dengan hasil 0-2 yang menutup impian Garuda Muda untuk merajai Asia. Mereka menyoroti peran video asisten referee sebagai biang keladi kegagalan tersebut. Keberadaan VAR tampaknya menjadi bumerang bagi timnas Indonesia U23 setiap kali wasit utama Sen Yin Hao dan wasit VAR Sifarkon Udom berunding, nasib Garuda Muda semakin terpuruk. Dari pembatalan pelanggaran dan potensi penalti untuk timnas Indonesia U23 hingga pembatalan gol Muhammad Ferrari dan kartu merah bagi Rizky Ridho, semuanya terjadi setelah konsultasi VAR. Keputusan-keputusan kontroversial Sen Yin Hao membuat timnas Indonesia U23 terjepit dan akhirnya kalah dengan telak. Media Soha VN menyuarakan kekecewaan atas campur tangan VAR yang dianggap merugikan timnas Indonesia U23. Mereka menegaskan bahwa gol-gol yang dianulir dan pemain yang dikeluarkan dari lapangan merupakan pukulan telak bagi tim Indonesia. Meskipun mengalami kekalahan, Soha VN tetap menghargai perjuangan timnas Indonesia U23, terutama karena mereka mampu memberikan perlawanan sengit kepada Uzbekistan U23. Peluang untuk merebut tiket Olimpiade Paris 2024 masih terbuka lebar bagi Garuda Muda yang akan bertarung melawan Irak U23 dalam perebutan posisi ketiga di Piala Asia U23 2024. Dari mimpi jadi kenyataan, Martin Paes resmi jadi WNI, bersiap merajut harapan timnas Indonesia dalam duel melawan Irak. Kini resmi, kiper FC Dallas Martin Paes telah menjadi warga negara Indonesia pada Selasa pagi hari ini. Berita bahagia ini disampaikan melalui akun Instagram Football Indonesia yang memperlihatkan gambar Martin Paes mengenakan jas bersama petugas Kemenkumham Kanwil DKI Jakarta saat menjalani prosesi Sumpah WNI. Tanpa disangka, tanpa diduga, proses Sumpah WNI dilakukan dengan tiba-tiba. Demikian tulis laporan Football Indonesia. Meskipun proses naturalisasi Martin Paes sebenarnya telah selesai pada pertengahan Maret 2024 bersamaan dengan Tom Haye dan Ragnar Orat-Mangun, tetapi kesibukan bersama FC Dallas membuatnya belum bisa melaksanakan Sumpah WNI. Namun hari ini, kiper berusia 26 tahun itu akhirnya berhasil mendapatkan paspor dan KTP Indonesia. Langkah selanjutnya adalah menunggu hasil sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Sebelumnya, proses naturalisasi Martin Paes harus melalui CAS karena ada dugaan pelanggaran terhadap artikel 9 ayat 2 Peraturan FIFA tentang pergantian asosiasi. Namun PSSI masih memiliki harapan karena ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan agar Martin Paes dapat memperkuat timnas Indonesia. Jika proses CAS berjalan lancar, diharapkan Martin Paes dapat bergabung dengan tim pada bulan Juni 2024. Pada tanggal 6 dan 11 Juni 2024, timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina dalam sisa laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kegagalan di final timnas U23 Indonesia diambang bencana menuju Olimpiade 2024.
Timnas U23 Indonesia kini dihadapkan pada tantangan berat jika mereka berhasil melaju ke Olimpiade 2024. Setelah gagal mencapai final Piala Asia U23 2024, langkah Garuda Muda terhenti saat mereka takluk dari Uzbekistan dalam pertarungan sengit di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha Senin kemarin. Kegagalan mereka dalam mencapai partai puncak Piala Asia U23 tidak hanya berarti kehilangan trofi, tetapi juga membuat peluang mereka untuk masuk ke dalam grup muda di Olimpiade 2024 terbuang. Jika berhasil keluar sebagai juara, mereka akan berada di grup D dengan lawan-lawan seperti Paraguay, Mali, dan Israel. Namun sebagai runner-up, mereka akan masuk ke grup C yang dihuni oleh Spanyol, Mesir, dan Republik Dominika. Kegagalan itu juga membuat opsi untuk masuk ke grup A atau B jika mereka berhasil menjadi peringkat ketiga. Mereka akan masuk ke grup B yang dihuni oleh negara-negara kuat seperti Argentina, Maroko, dan Ukraina. Sementara itu, jika mereka lolos melalui babak playoff, mereka akan berhadapan dengan lawan tangguh seperti Prancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru di grup A. Dengan begitu, tak ada jalan mudah bagi Timnas U23 Indonesia dalam perjalanan mereka ke Olimpiade 2024. Komentator Vietnam melihat peluang besar Timnas U23 Indonesia dalam perjuangan merebut tiket Olimpiade. Dalam pandangan komentator Vietnam, Ngo Quang Tung, tantangan yang dihadapi Timnas U23 Indonesia tidak semata-mata bersumber dari aspek fisik atau profesional semata. Di laga versus Uzbekistan malam kemarin, absennya penyerang utama Rafael Struijk membuat Garuda Muda kehilangan kekuatan utama mereka. Rafael Struijk terpaksa absen dalam pertandingan melawan Uzbekistan karena hukuman akumulasi kartu meski gagal melaju ke final Piala Asia U23 2024. Peluang untuk meraih tiket Olimpiade Paris 2024 masih terbuka bagi Timnas U23 Indonesia. 3 tim terbaik dalam Piala Asia U23 2024 akan secara otomatis mendapat tiket Olimpiade. Sementara tim tingkat keempat harus menghadapi playoff dengan wakil dari Afrika Guinea. Dengan demikian, masih ada 2 kesempatan bagi Timnas U23 Indonesia untuk menggapai mimpi mereka kembali tampil di Olimpiade. Mengamati situasi ini, Ngo Quang Tung meyakini bahwa kunci Garuda Muda adalah mengatasi 2 masalah utama, yakni absennya posisi kunci di lini pertahanan seperti yang dialami dengan absennya Rizky Ridho dan menangani tantangan psikologis. Menjelang pertandingan lawan Irak pada Kamis mendatang, Quang Tung berharap agar Timnas U23 Indonesia dapat mempersiapkan diri dengan kepala dingin. Meskipun begitu, tantangan besar, ia optimis bahwa Garuda Muda dapat merebut tiket Olimpiade jika mereka mampu bermain dengan konsentrasi penuh dan sikap mental yang kuat. Pemain ingin cetak sejarah, pengakuan mengharukan Sintayong setelah kekalahan Timnas U23 Indonesia. Pelatih Timnas U23 Indonesia Sintayong mengungkapkan bahwa para pemainnya merasakan kegugupan sebelum pertandingan melawan Uzbekistan, yang akhirnya mempengaruhi kinerja tim. Meskipun berjuang dengan gigih, Timnas U23 Indonesia harus menerima kekalahan dari Uzbekistan dalam laga semifinal Piala Asia U23 2024. Mereka sekarang dihadapkan pada pertarungan sengit untuk merebut tiket Olimpiade 2024 dalam pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Irak pada Kamis mendatang. Sintayong mengungkapkan bahwa para pemainnya merasa tertekan karena mereka memiliki ambisi besar untuk mencatatkan sejarah dengan lolos ke Olimpiade untuk pertama kalinya dalam 68 tahun. Mereka terlihat gugup sebelum pertandingan, ini bertampak pada kinerja tim dalam pertandingan, kata Sintayong yang dilaporkan oleh Bola Sport. Meskipun demikian, Sintayong menegaskan komitmennya untuk terus berjuang demi merebut tiket Olimpiade. Saya sangat berterima kasih kepada tim pelatih dan para pemain atas usaha mereka yang luar biasa. Uzbekistan juga tampil sangat kuat, tegas Coach Sin.
Meskipun ia menahan diri untuk tidak mengungkapkan lebih lanjut, Sintayong menegaskan bahwa ia akan mempersiapkan timnya dengan baik untuk memanfaatkan peluang yang masih ada menuju Olimpiade 2024. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan tegas meminta para pemain timnas U23 Indonesia untuk tetap bertarung dan tidak menyerah di laga selanjutnya.